Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sejenak tak panjang-panjang, insyaallah 5-6 menit izinkan saya untuk sharing informasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Yastrib, kemudian nama Yastrib ini berubah menjadi Madinah. Ketika hijrah itu terdiri dari beberapa rombongan. Rombongan pertama lebih dulu sampai ke kota Madinah, sedangkan Rasulullah adalah gelombang berikutnya. Sebelum Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, beliau singgah di satu tempat, yaitu Quba. Dalam Sirah Nabawiyah tercatat bahwa Rasulullah SAW bersama dengan beberapa orang sahabat singgah di tempat itu selama 4-5 hari. Dan Rasulullah SAW pun mendirikan sebuah masjid yang pertama kali didirikan dalam sejarah Islam, yaitu Masjid Quba. Kemudian Rasulullah SAW bersama sahabat melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Beberapa kepala suku di kota Madinah, beberapa pimpinan suku di kabilah di Madinah mengetahui bahwa Rasulullah SAW akan hijrah dan akan tiba di kota Madinah. Maka mereka pun menyiapkan sambutan yang luar biasa. Ada ketika sampai Rasulullah di kota Madinah, ada yang menyambut Rasulullah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, tinggallah bersama kami. Tinggallah bersama kami. Sesungguhnya kami memiliki pasukan-pasukan. Kami memiliki persenjataan-persenjataan yang lengkap yang akan siap menjadi pengawal." Karena pada saat itu Rasulullah SAW sedang dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi Rasulullah SAW tidak berhenti. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya kemana aku akan pergi, Allah telah mengilhamkan kepada ontaku, onta yang aku tunggangi. Kemana dia berhenti, sungguh disitulah aku akan berdiam diri atau menetap." Kemudian ada lagi orang-orang yang menawarkan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tinggallah di rumahku. Sesungguhnya di rumahku tersedia cukup banyak makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian dan kacang-kacangan." Rasulullah juga tidak berhenti, ontanya jalan terus. Kemana onta ini berhenti? Onta ini ternyata berhenti di depan satu orang sahabat, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini bukan orang kaya, rumahnya biasa-biasa saja. Satu riwayat mengatakan rumahnya ini ada lantai dua, ya, lantainya pun dari tanah. Onta Rasulullah berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dikatakan Abu Ayyub Al-Ansari, mengapa demikian? Biasanya orang-orang Arab itu kunyah ataupun lakap itu dinasabkan kepada putra atau anak tertuanya, ya. Jadi Abu Ayyub ini memiliki seorang anak yang tertua bernama Ayyub. Sedangkan Al-Ansari karena beliau adalah dari golongan orang-orang Ansor.
Sedangkan nama aslinya adalah Khalid bin Zaid. Nama aslinya Khalid bin Zaid. Kemudian Rasulullah SAW pun tinggal. Berapa lama Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub? Lebih kurang 7 bulan. 7 bulan Rasulullah SAW tinggal di situ, sambil menunggu selesainya pembangunan Masjid Nabawi dan di samping Masjid Nabawi itu ada satu bilik kecil. Disitulah Rasulullah SAW tinggal. Jadi lebih kurang 7 bulan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sungguh satu kemuliaan ketika bisa melayani Nabi, bisa menolong Nabi, bisa bersama dengan Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari baru menerima jasad Nabi, Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan yang sungguh luar biasa. Baru menerima jasadnya, belum menerima ajarannya. Karena waktu itu baru masuk Islam. Abu Ayyub Al-Ansari masuk Islam menurut catatan sejarah pada Bai'at Aqabah kedua. Baru-baru masuk Islam. Nah, satu riwayat mengatakan di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu ada satu batang korma tingginya 1 meter. Masih kecil. Di hari kedua Rasulullah tinggal, tingginya 2 meter. Hari ketiga 3 meter. Hari keempat 4 meter. Hari ketujuh 7 meter dan berbuah lebat sekali. Luar biasa. Baru menerima jasadnya, sudah diberi kemuliaan yang luar biasa. Abu Ayyub Al-Ansari juga memiliki seekor kambing betina, kurus kering. Tapi di hari kedua gemuk, hari ketiga hamil terus. Di hari ketujuh melahirkan. Bukan 1 ekor, bukan 2 ekor, bukan 3 ekor, tapi 14 ekor sekali melahirkan. Luar biasa. Kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Masih ingat mungkin ketika Rasulullah SAW dilahirkan, salah seorang ibu susuan Nabi, Halimatus Sa'diyah, orangnya kurus kering, tapi ketika dia menggendong Nabi, badannya berisi. Dia pulang seakan-akan badan itu berisi, gemuk. Ya, kambing-kambing di rumahnya juga menjadi sehat, gemuk, dan berkembang biak dengan cepat sekali. Begitulah kemuliaan yang Allah berikan. Karena apa? Karena mengasuh Nabi, menerima jasad Nabi. Begitu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini jasad Nabi sudah tidak ada lagi. Hari ini jasad Nabi sudah tidak ada lagi. Jasad siapa yang mau kita banggakan? Jasad siapa yang bisa kita banggakan? Jasad saya, jasad kita. Masya Allah. Yang halal kita telan, yang subhan kita telan, yang haram kadang-kadang pun kita telan. Bagaimana bisa jasad ini membanggakan? Tidak ada lagi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tapi ada satu berita gembira. Ya, satu berita gembira. Satu amalan yang nilainya setara dengan hadirnya Rasulullah SAW di tengah kita. Mana dalilnya? Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu li'azibahum wa anta fihim. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sementara engkau hai Muhammad masih berada bersama mereka. Inilah luar biasanya Rasulullah SAW. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh, nabinya masih hidup, umatnya diazab dengan banjir. Nabi Musa, nabinya masih hidup, umatnya diazab oleh Allah. Dengan apa? Dengan belalang, dengan darah, dengan kutu, dengan macam-macam. Tapi Rasulullah SAW masih hidup bersama kita, maka azab Allah tiadakan, Allah tunda. Wa ma kana Allahu li'azibahum wa anta fihim. Ada lanjutannya, wa ma kana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, tidak akan mengazab kamu selama mereka masih beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ada satu amalan yang nilainya sama dengan hadirnya jasad Rasulullah SAW. Apa itu? Maka perbanyaklah istighfar pagi, siang, dan malam. Bagaimana cara istighfar? Istighfar. Bukan. Cara istighfar ada paket minimalis. Astaghfirullahaladzim. Ada paket yang lebih panjang lagi.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak pagi, siang, dan malam. Yang lebih banyak lagi ada, cari saja di YouTube. Insya Allah. Jadi mari kita perbanyak istighfar. Dengan istighfar ini, insya Allah segala kesulitan kita akan Allah angkat. Belum lagi kita angkat tangan, Allah Subhanahu Wa Taala sudah turun tangan menyelesaikan masalah-masalah kita. Syaratnya perbanyak istighfar. Menangis darah kita, ya Allah turunkan kepada kami Nabi, kami tak sanggup hidup di dunia ini lagi, kami tak sanggup di dunia ini lagi ya Allah. Belum selesai masalah aliran sesat, muncul lagi komunis. Belum selesai komunis, muncul lagi masalah ekonomi, sembako naik, listrik naik, semua naik. Belum itu muncul lagi penyakit namanya corona. Ya, kita menangis darah minta kepada Allah turunkan Nabi, Allah tak akan turunkan. Wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Rasulullah. Allah katakan sendiri bahwasanya Rasulullah itu adalah khataman nabi, penutup para nabi. Tapi dengan perbanyak istighfar, Allah akan jauhkan kita dari mara bahaya. Allah akan jauhkan kita dari azab. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.